Selamat pagi dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Menjadi orang percaya kepada Yesus adalah bukan satu kebetulan dan bukan satu pilihan, tetapi Alkitab berkata adalah panggilan. Dan panggilan yang diberikan kepada kita adalah untuk memperoleh berkat. Nah, kita akan merenungkan pagi hari ini, dipanggil untuk beroleh berkat, untuk memperoleh berkat. Jadi setiap orang percaya kepada Yesus memang tujuannya adalah supaya mereka diberkati, memperoleh berkat. Tetapi kenapa sebagian tidak pernah sampai, sebagian bukan berkat yang dialami tapi kekecewaan? Kita akan lihat dalam Alkitab. 1 Petrus pasal 3. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai yang ke-12. Saya akan bacakannya. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai yang ke-12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya. Ini hal yang diajarkan Tuhan kepada orang-orang percaya. Ini ajaran kepada orang-orang percaya. Dari semua yang sudah disampaikan, maka sampailah kepada ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 9 ini akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi dipanggil itu bukan untuk melarat, bukan untuk dikutuk, bukan untuk celaka, tetapi untuk memperoleh berkat. Kalau sudah lihat selanjutnya, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus, tidak boleh tidak, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Ini kata ini diucapkan, ini Petrus katakan ini bukan kepada orang luar, tetapi kepada jemaat yang ada pada waktu itu, kepada orang percaya yang ada pada waktu itu. Nah, kepada orang percaya dia langsung tegaskan bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, menentang. Tapi sebaliknya, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi kalau kita lihat dari ayat 9, bahwa karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memperoleh berkat, sampai kepada ayat 12 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Itulah berkat dalam setiap kita, bahwa mata Tuhan mengawasi, ini kata untuk melindungi kemanapun kita berada. Dan itu bukan hanya sekedar melindungi, tetapi juga telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi orang yang memperoleh berkat itu dari sini adalah segala permohonannya Tuhan mendengar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi jangan pernah pikir bahwa kita sudah dalam Tuhan lantas kita tidak mau minta tolong sama Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita terbatas dalam segala hal, maka kita perlu dalam setiap keberadaan kita berkata ada telinga yang terbuka mendengar setiap permohonan kita yang minta tolong kepada Dia. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa dan ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi dipanggil untuk memperoleh berkat. Memperoleh, kata memperoleh itu berarti belum ada, tetapi jelas sekali bahwa dipanggil untuk itu, untuk memperoleh. Batasan-batasan atau penghalang-penghalang berkat itu sampai kepada orang percaya, maka tertulis dalam ayat-ayat yang kita baca, yaitu tidak seia sekata, tidak seperasaan, mengasihi, tidak mengasihi saudara-saudara, tidak penyayang, dan tidak rendah hati. Nah, itu. Karena sudah dikatakan bahwa hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Kebalikan dari itulah yang menyebabkan berkat itu tidak akan pernah sampai. Baru, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, ini dari caci maki, dari kejahatan dibalas adalah hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kalau saudara satu waktu orang berbuat jahat lantas kita berusaha untuk membalas, maka berkat itu tidak akan diperoleh. Kalau kita dicurangi lantas kita berusaha membalas mencurangi orang, maka berkat itu tidak akan diperoleh, karena dibilang untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi tatkala kejahatan orang dibalas oleh kejahatan, maka seorang anak Tuhan tidak akan pernah memperoleh berkat. Caci maki dibalas dengan caci maki, maka seorang anak Tuhan tidak akan sampai kepada janji untuk memperoleh berkat. Itu dikatakan oleh firman Allah. Makanya harus ada sebaliknya, kejahatan itu dibalas dengan berkat. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Kita undur kepada pasal yang kedua, ayat yang sangat kita kenal, ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keluar
keluar dari kegelapan. Jadi caci maki itu kegelapan. Gaya dalam Efesus dibilang kita dulu seperti itu, kegelapan. Jadi semua yang kegelapan itu berasal dari kegelapan. Nah itu yang ada dibilang tidak ada seia sekata, tidak pernah akur, itu maksudnya. Tidak seia sekata, tidak pernah akur. Sebab itu kadang-kadang kita lihat dalam satu pertemuan, dalam satu rapat, kenapa hal tidak terjadi, tujuan tidak terjadi karena tidak seia sekata, tidak sependapat. Beda pendapat dipertahankan terus, tidak seperasaan. Ini kata tidak seperasaan yang paling repot, paling menyakitkan orang lain. Karena dia menganggap bahwa cuma perasaannya sendiri yang boleh dijaga, perasaan orang lain nggak perlu. Ngomong seenaknya, orang lain mau sakit hati nggak perlu, yang penting dia nggak sakit hati. Itu yang dimaksud dengan tidak seperasaan. Berbicara perasaan itu peka, sangat peka bagi orang Indonesia. Kebanyakan main perasaan. Nah, kita berkata bahwa hendaklah kamu sama. Jadi kalau dia tidak mau disakiti oleh orang lain, maka dia pun jangan menyakiti orang lain dengan perkataannya. Itulah seperasaan. Dia tahu bagaimana sakitnya mendengar hal-hal yang gak enak. Itu tidak seperasaan. Nah, itu dibilang orang yang ada dalam kegelapan, membalas caci maki dengan caci maki, membalas kejahatan dengan kejahatan, adalah gaya hidup orang yang tidak percaya atau yang dibilang dalam kegelapan. Nah, di sini dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada atau ke dalam terangnya yang ajaib. Apa sih terangnya yang ajaib? Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Nah ini terangnya yang ajaib. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Mazmur ini bicara ini pada pelita itu dinyalakan pada waktu malam dan peka. Itu ini zaman ini ya, jangankan lampu-lampu elektronik, lampu-lampu yang ada, lampu-lampu buatan pabrik seperti nggak ada, belum ada. Jadi semua tradisional yang ada cuma pelita yang mengandalkan minyak. Kalau tidak ada minyak dia mati, kalau angin kencang mati. Itu pelita. Ini dalam kegelapan yang diandalkan memang cuma pelita. Jadi gelap banget, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat keadaan. Ini kata firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, karena dia dinyalakan pada waktu gelap. Ini ibarat gelap ini, ibarat kita ada dalam satu tempat menutup mata lalu diputar. Kita tidak tahu kita mau arah kemana lagi. Dulu di sini ada tunanetra yang suka bagi, dia tahu kan masuk dia tahu langkah saya. Satu waktu saya biarin, dia tahu persis. Nggak pernah dia mau bilang jatuh di kampung. Saya bilang, awas kan, sudah tahu kok. Langkah dia hitung rupanya. Dari berapa langkah? Tapi kalau ada yang selewengkan dia, sudah hilang. Dia tidak tahu mau kemana. Itu keberadaan ini dihitung. Nah kalau kita berada di satu katakan persimpangan jalan, lantas kita ditutup mata kita lalu diputar 3 kali aja, kita sudah nggak tahu mau arah kemana. Kalau kita mau tahu bahwa tutup mata, kita tahu kita arah situ. Tapi pada waktu kita acak perasaan pikiran kita tidak tahu mau arah kemana. Karena tatkala mata itu ditutup, nah sama ada poin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena pada waktu itu gelap banget. Kalau kita bilang dunia ini kelam kabut gelap, tidak bisa, kalau tidak ada pelita tidak bisa jalan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini jalan ini, kalau jalan itu hari-hari kita jalani, kita tahu. Tapi satu waktu dia berubah, kita sudah tidak tahu kemana. Nah,
Pelita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata terang bagi jalanku inilah keajaiban firman. Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini firman Allah. Kalau dulu kegelapan semua bicara soal kita. Tatkala kita mulai mengikuti kata hati kita, itu bagaikan dalam kegelapan. Hatiku rajaku, itu gelap. Karena yang membuat terang kita, menerangi hati kita, Yesus sebagai raja. Tapi tatkala kita dibilang Yesus itu raja kegelapan. Loh, kok kenapa? Hatiku rajaku, itu gelap itu. Karena hati kita terbatas dan akan pasti menyelewengkan, menyesatkan. Tatkala dia mulai mengikuti kata hatinya, itu menyesatkan. Karena tatkala hidup ini tidak mengandalkan Tuhan, seperti Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan beroleh. Itu terang ajaib. Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya pernah katakan bahwa kata terangnya yang ajaib ini dari firman ini, bahwa ketidakmustahilan itu dapat diterobosi. Itu oleh orang percaya. Ini terangnya yang ajaib. Jadi ajaib, namanya ajaib. Nah, firman inilah yang menyebabkan kita ada dalam keajaiban. Nah, firman ini mampu mengerjakan hal-hal yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Kita tahu bahwa langit dan bumi dijadikan oleh firman Allah. Jadilah ini jadi, jadilah ini jadi, jadilah tumbuh-tumbuhan jadi. Tuhan berfirman, maka jadilah. Itu terangnya firman. Jadi kita dibilang keluar dari kegelapan. Kita masih berjalan. Dunia ini dibilang gelap. Tetapi karena kita sudah keluar dari kegelapan itu, tidak mengikuti gaya kegelapan itu, tidak mengikuti kehendak dari kegelapan itu, sekarang berada di terangnya yang ajaib. Terangnya yang ajaib ini adalah yang dibilang firman ini. Kalau kita dibilang firman-Ku bertahta di dalam kamu. Jadi jangan pernah menjadikan pikiran kita itu lebih benar dari yang lain, karena bisa menyesatkan. Tapi harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini firman-Mu kepada memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kegelapan sih, apa yang bisa diperbuat dalam kegelapan? Itu maksudnya. Enggak ada. Apa sih yang dapat dilakukan dalam kegelapan? Enggak ada orang bisa berbuat sesuatu dalam kegelapan. Jadi artinya, kalau orang di luar Tuhan, kalau orang di luar firman Allah, dia bisa berbuat sesuatu, tetapi sama saja dengan tidak ada hasilnya karena gelap. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa dia kerjakan. Seandainya dia bisa mengerjakan sesuatu menurut itu, akan habis. Sama seperti dalam kegelapan. Nah, sekarang dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Terang ajaib itu adalah firman Allah yang ada di dalam kita. Jadi dia mampu mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Jadi tatkala mungkin dunia bilang tidak mungkin, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, sesudah itu sudah lihat 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Saya membaca mulai ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 1 mulai ayat 4. Ayat 4 sampai yang ke-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, ini kata perkataan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu
tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi dikatakan Paulus mengucap syukur sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Baru ada kata dalam ayat ini, tidak kekurangan satu karunia pun. Tidak kekurangan. Ia meneguh, ayat 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi bukan berdasarkan kekuatan kita, ia juga akan meneguhkan kamu. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kesetiaan Tuhan luar biasa. Setia kita untuk mendengar setiap permohonan kita. Setia mengawasi, memandang kita, matanya tertuju kepada kita, kepada orang benar, di mana saja orang benar itu berada. Jangan pernah berkata, wah kalau mata Tuhan terarah kepadaku maka tidak ada persoalan yang kau alami. Kalau kita enggak bilang begitu. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Jadi matanya tertuju, dia sedang mengawasi, tapi satu waktu mereka minta tolong. Jangankan kita, saudara, manusia, Yesus sendiri dicobai oleh iblis, apalagi cuma kita. Tetapi kita tak ada mata yang mengawasi. Ada mata yang sedang tertuju kepada kita. Alkitab tulis, dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ini Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi lepas dari persekutuan dengan Kristus, saudara, lepas persekutuan dengan Yesus, kita tidak ada dalam panggilan untuk memperoleh berkat. Karena dia panggil kita untuk diberkati dalam persekutuan dengan Kristus. Dia adalah Allah yang setia. Memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Persekutuan dengan anaknya. Kepada Korintus 2 Paulus berkata bahwa kamu harus tahu bahwa setiap persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dalam persekutuan itu ada perjuangan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tetapi pasal yang ke 10 ayat 13 ini bilang Allah ya, Tuhan kita adalah Allah yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat sangat kita kenal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak ada istilah pencobaan itu habis, enggak. Karena ini ditanggung. Nanti Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggung. Jadi jangan pernah salah sangka kalau saya berdoa percobaan itu habis. Tidak ada kita. Apa yang mau ditanggung kalau dia sudah habis? Ini supaya kamu dapat menanggungnya. Karena dengan menanggungnya kita tahu bahwa ada yang sedang kita pikul, ada yang sedang kita tanggung. Itu dibilang karena Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kadang-kadang orang pikir jalan keluar itu pencobaan itu habis.
Nah, apa yang ditanggung kalau percobaan itu habis? Tapi Alkitab berkata, jalan keluar yang Tuhan beri supaya kamu dapat menanggungnya. Itu kesetiaan Allah. Setianya Dia. Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan manusia. Kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Allah yang memanggil kamu dalam 1 Korintus itu dikatakan kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Kita kadang-kadang kehilangan kesetiaan. Tetapi Yesus dikatakan Allah kita Allah yang setia, memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya. Persekutuan. Jadi Tuhan Allah panggil kita untuk memperoleh berkat adalah dalam persekutuan dengan anaknya. Itu berkat dalam persekutuan. Jadi jangan pernah pikir bahwa persekutuan dengan Kristus itu menyusahkan. Tetapi menurut Alkitab persekutuan dengan Kristus itu untuk memperoleh berkat. Dia memanggil kita, memanggil kamu untuk karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Itu memperoleh berkat itu ada dalam persekutuan dengan anaknya. Nah, karena ada dalam persekutuan dengan anaknya, dibilang anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, saudara lihat kesetiaan Allah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kata menggenapi ini menyelesaikan, melaksanakan. Tetapi kalau menggenapi, ini yang menarik, saudara. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tadi memanggil kamu kepada persekutuan anaknya Yesus Kristus. Ia memanggil kamu itu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kata menggenapikan itu ada yang kurang, berarti belum genap. 99% ganjil. Di daerah-daerah tertentu ada masyarakat tertentu, kalau dia bilang kurang, dia bilang ganjil. Masih ganjil, berarti masih kurang. Sudah penuh belum, masih ganjil, berarti masih kurang. Saya pernah dengar bahasa orang itu seperti itu. Wah, ganjil, berarti masih kurang. Jadi walaupun sudah 90% itu orang ini genap, bukan, itu masih ganjil. Karena genapnya itu 100%. Haleluya. Ini bicara soal kurang, bicara soal belum terpenuhi, bicara soal belum lengkap. Ia juga akan memenuhinya, ia juga akan melaksanakannya. Belum bicara mulai belum terlaksana, ia juga akan menggenapinya. Orang Israel dikatakan bahwa tidak ada yang dia janjikan yang tidak digenapinya. Kenapa? Karena kesetiaannya. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan masih banyak kekurangan. Kalau melihat dari kekurangannya, dia akan nggak berkati kita. Kalau dari kekurangan yang kita lakukan. Tetapi karena dia setia, Alkitab terus dia meneguhkan kita dan akan menggenapinya. Kalau ada sesuatu, tidak pernah membantukan, saya teriakan ini. Lalu kalau ada yang kurang, jangan cari orang lain, jangan cari pengusaha untuk menggenapinya. Jangan berpikir tentang siapa yang sudah datangi untuk menggenapinya, apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi tunggu Tuhan kedatangan. Ini susah. Dia perlu pergumulan. Tetapi karena kita percaya, kalau kita percaya, Dia yang akan menyelesaikan, Dia yang akan menggenapi, pasti itu akan terjadi. Karena Ia setia, Ia yang memanggil kamu. Kecuali melamar katanya. Ini di panggilan gue yang panggil. Kalau Dia yang panggil, kalau kita berpikir bahwa kita ada dalam persekutuan dengan Yesus itu bukan kehendak kita, bukan pilihan kita, tetapi panggilan